Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga diberi kesehatannya dalam menjalankan aktivitas kita. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita mata kuliah pengkajian folklore. Pada pertemuan pertama kemarin di Samoke saya sudah share ya tentang kontrak perkuliahan utamanya pada wilayah rancangan materi kita ke depan. Eee, dalam beberapa pertemuan saya sudah sampaikan, cakupan materi kita yang penting untuk kawan-kawan cari referensi. Saya pikir banyak buku tentang folklore, tapi referensi utama kita itu bukunya James, Dananjaya, yaitu folklore, ilmu gosip. Anda bisa cari di mana, bisa dibeli. Ini buku yang, termasuk agak lama. Mudah-mudahan sudah ada PDF-nya yang bisa di-download di internet ya. Coba Anda cari tahu tentang, buku itu yaitu Folklore, satu, kajian ilmu gosip ya tentang, bukunya James Dananjaya ini. Itu yang penting yang perlu kawan-kawan, saya pikir di rancangan itu juga saya ikutkan beberapa referensi yang perlu kawan-kawan tahu termasuk bukunya Yapi Taom itu. Studi sastra lisan, itu di situ membahas tentang, metode, bagaimana mendekati sastra lisan. Saya pikir itu cukup berguna untuk mengkaji, folklore atau mendekati folklore, karena di mata kuliah ini kita kebanyakan membahas tentang, folklore lisan ya, di mana salah satunya folklore lisan itu, ada, sastra lisan. Jadi penting kawan-kawan untuk mempunyai referensi itu. Baik, kita masuk saja pada materi kita. Oke, yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu folklore. Ya, saya pikir kawan-kawan selama ini sering, mempersepsikan folklore itu sama dengan, sastra lisan. Tapi yang penting kawan-kawan pahami bahwa folklore itu sebenarnya lebih luas, cakupannya dari, istilah sastra lisan. Di sini kita akan, sedikit membahas pada wilayah ini. Oke, kata folklore itu sendiri berasal dari, kosakata bahasa Inggris ya, dari bahasa Inggris, yaitu 2 kata dasar yang membentuknya itu folk dan lore. Folk di sini, diartikan kolektif ya, kalau kolektif dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan milik bersama atau secara kolektif, secara, secara kalau dia masyarakat tertentu ya berarti secara, kelompok, ya kan. Nah itu. Di sini, kita akan, mendefinisikan folklore itu dari pendapat Alan Dundes. Yang pertama folk. Menurut Dundes di sini adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal, fisik, eee, kehidupan sosial yang sama, kebudayaan yang sama. Itu, sehingga dapat dibedakan dengan kelompok-kelompok, lainnya. Ya, misalnya ciri-ciri, pengenal itu, fisik misalnya warna kulitnya, bentuk rambutnya, ya kan, ataukah misalnya pada wilayah segi, kebudayaannya misalnya tradisi yang sama, bahasa yang sama, atau agama yang sama, ya sehingga bisa dibedakan dengan kelompok lain. Itu misalnya Bugis bisa dibedakan kan dengan misalnya suku Jawa, ya kan, suku Makassar bisa dibedakan dengan apa, Toraja misalnya karena ada ciri-ciri kelompok, entahkah itu kebudayaan atau dari segi sosial ataukah dari segi fisiknya yang bisa dibedakan dengan kelompok lain. Itu folk kalau menurut pengertian, Alan di sini, Alan Dundes ya. Sedangkan lore, lebih lanjut, Alan Dundes mengatakan bahwa lore itu adalah sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun, melalui lisan atau campuran, ya maksudnya lisan dengan, adat peraga atau contoh yang disertai dengan, perbuatan.
Tapi ada syaratnya di sini kalau menurut Alan Dundes, sedikitnya 2 generasi yang mengakui itu bahwa itu adalah milik bersama. Misalnya Elong, ya kan, ya kita sudah berapa generasi berarti itu sudah masuk kategori lore. Ataukah misalnya Royong dalam kesusastraan Makassar, itu sudah diakui oleh beberapa generasi sehingga itu bisa dikatakan lore, ya kan, yang sudah diwariskan alat, bentuk kebudayaan atau sastra yang, diwariskan kepada kita secara turun-temurun. Kemudian ciri yang kedua, syarat yang kedua di sini menurut Alan itu adalah bahwa kelompok itu harus sadar akan identitas kelompok mereka sendiri, ya kan, ya sama seperti kita, bahwa saya Bugis, makanya sadar, oh ini anu, sirinya misalnya, ya kan, sama dengan Makassar ataupun Toraja dengan, ciri-ciri tertentu yang, sudah diwariskan, itu sadar akan kemilikannya. Itu, lore, jadi kata folk dan lore. Dari, 2 kata ini bisa dikatakan bahwa folklore itu adalah sebagian kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Ya kan dalam, beberapa produk kebudayaan kita kan memang ada banyak hal yang, diwariskan ke kita melalui contoh dan disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat. Misalnya apa ya, cara membuat onde-onde, di situ campuran kan lisan dengan, beberapa, alat pembantu pengingat atau gerak isyarat ya, itu. Itu maksudnya, nanti kita akan bahas tentang hal ini dalam beberapa pertemuan. Oke, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri folklore. Yang pertama di sini adalah penyebarannya dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan. Bisa melalui tutur kata, ini beberapa ungkapan kan itu, ya diwariskan ke kita, ungkapan-ungkapan tradisional itu, misalnya lele bulu terlele biasang, ya kan, ataukah beberapa, model yang diwariskan dalam bentuk nyanyian, ya kan, indok logo, mungkin, nah itu. Atau dengan contoh gerak isyarat dari suatu generasi ke generasi yang lainnya, misalnya tari Pakarena, itu kan diwariskan melalui tutur kata atau dengan, contoh gerak isyarat. Kemudian ciri yang kedua di sini folklore itu bersifat tradisional, ya kan, artinya yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau ada dalam bentuk standarnya. Misalnya tentang, puisi puisi rakyat ya, atau, sajak rakyat, itu kan ada syarat-syaratnya. Misalnya tolok atau lagaligo itu ada syaratnya pada wilayah suku kata, ya kan. Begitupun dengan kesusastraan Bugis Makassar itu ada syarat-syaratnya, dia syaratnya di suku kata. Mirip misalnya kalau pantun itu ada syarat-syaratnya. Oh, misalnya pada baris pertama itu sampiran, baris pertama dan kedua sampiran, yang ketiga dan keempat, itu isi. Jadi ada standar-standar itu yang, disebarkan. Ya kan dalam kesusastraan Bugis misalnya Tolok itu misalnya pada larik pertama harus 8 suku kata, misalnya ma, ke, dai, lamen, rurana. Itu, kedai, lamen, rurana berarti itu adalah 8 suku kata. Jadi harus larik pertama begitu. Nah itu maksudnya bersifat tradisional, ya kan, ada standar-standar, khusus. Kemudian ada dalam versi bahkan varian yang berbeda, namanya juga tradisi lisan kan, yang disampaikan dari mulut ke mulut, otomatis itu bisa melahirkan variannya kan, karena ini penyebarannya dari mulut ke mulut. Misalnya dalam, model cerita rakyat Mium Palo Karela itu banyak sekali versinya. Bahkan judulnya bermacam-macam, ada yang berjudul Mium Paloe, ada yang, kasih judul Mium Palo Karelae. Ya kan? Nah itu karena itu dari mulut ke mulut, belum lagi mereka menambahkan, unsur-unsur cerita di dalamnya. Nah itu, apalagi kalau misalnya pada wilayah itu namanya manusia pasti ada, proses lupa, makanya ada istilah interpolasi itu. Tapi biasanya perbedaan atau variasi ini hanya dalam bentuk luarnya saja, tapi bentuk dasarnya itu tetap bertahan, isinya tetap,
sama. Nah itu, jadi, perubahan-perubahan yang sifatnya tidak terlalu wow, itu ciri-cirinya masuk pada wilayah varian berbeda. Apalagi kalau misalnya cerita-cerita itu banyak sekali, varian-variannya, ya kan? Oke, kita lanjut pada masih lanjutan ciri. Di sini ciri selanjutnya itu bersifat anonim, ya tidak diketahui lagi penciptanya, itu maksudnya anonim. Kita tidak tahu siapa pencipta itu, lagu Angin Mamiri misalnya. Siapa yang menciptakan, lagu Dua Bulu, ya kan? Nah itu. Siapa yang, menciptakan, cerita, misalnya, "Aga sabakna naraulan-peni pandinge, aga apa sebabnya kelelawar keluar malam." Itu, anonim biasanya ciri-cirinya begitu, karena kalau karya folklore yang baru, karya sastra yang baru kan biasanya sudah ada siapa pengarangnya, ya kan? Nah itu ditulis di mana, ya kan biasanya begitu kan? Kemudian mempunyai bentuk atau rumus, berpola seperti tadi yang saya katakan ini misalnya ketika dia puisi, ya biasanya kalau karya sastra Bugis itu dia memulai "Kedai lamin rurana," ya kan, "Berkatalah sang penyair." Ya kan, kalau misalnya dia karya-karya Melayu itu kan, inilah Sahibut Hikayat, ya kan, atau pola-pola yang lain, Royong juga begitu. Ya, dan yang terpenting cirinya di sini adalah pasti mempunyai kegunaan, ya entahkah, sebagai, berguna sebagai, pendidikan atau berguna sebagai pelipur lara. Misalnya dongeng-dongeng itu kan berguna sebagai pelipur lara ataukah misalnya sebagai protes, sosial atau bisa saja karena proyeksi keinginan terpendam. Nah itu kegunaannya. Ya karya-karya sastra lama cerita-cerita tentang pangeran dan, pangeran dan bidadari itu kan proyeksi sebenarnya, keinginan terpendam yang dimiliki manusia yang semua ingin tampil cantik, dan lain-lain sebagainya. Itu proyeksi namanya. Kemudian, bersifat pralogis, ya mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Anda bisa lihat berapa cerita-cerita binatang itu kan sama sekali tidak logis secara umum kan, makanya disebut mempunyai logika tersendiri, ya kan. Nah itu kayak cerita-cerita orang Bugis itu yang punya saudara dengan buaya, ya kan. Nah itu pralogis, ya kan. Nah itu, eee, cerita-cerita tentang, lahirnya, terjadinya sebuah gunung atau sebuah kampung atau sebuah batu yang besar, itu kan pralogis itu. Jadi dia mempunyai logika tersendiri, yaitu maksudnya ini ciri-cirinya. Biasanya folklore itu begitu ciri-cirinya. Kemudian yang terpenting di sini cirinya adalah bersifat atau menjadi milik bersama, dari kolektif tertentu. Ya cerita-cerita Bugis ya milik kolektif orang Bugis, cerita-cerita Makassar juga begitu, Toraja juga begitu, ya kan. Nah itu maksudnya kolektif. Kemudian biasanya juga folklore itu bersifat polos, bahkan, cenderung, lugu sehingga kelihatan kadang-kadang, kasar atau, terlalu spontan, dan lain-lain sebagainya. Coba kalau Anda perhatikan cerita-cerita lucu itu biasanya kasar ya kan, biasanya menceritakan tentang, telanjang dan lain-lain sebagainya, ya kan, karena itu spontan, polos, lugu orang-orang dulu kita membuat, cerita-cerita itu. Kalau Anda pernah sayang kita tidak temu di kelas, kalau di kelas saya ceritakan beberapa cerita-cerita yang, contohnya ini lugu dan, polos tentang, cerita-cerita lucu itu banyak sekali yang, berhubungan pada wilayah ciri-ciri ini. Oke, selanjutnya kita masuk di sejarah perkembangannya. Istilah tradisi lisan atau istilah, folklore. Istilah folklore ini lebih luas dari istilah tradisi lisan atau oral tradition ya. Eee, Sebenarnya orang pertama yang memperkenalkan istilah folklore ini dalam ilmu pengetahuan itu adalah William, John Thoms. Dia seorang ahli kebudayaan Inggris,
Sebelum William ini, ya, kita tidak pernah mengenal istilah-istilah, folklore. Eee, Pada era ini atau sekitar tahun 1800-an ya, 1846, beberapa istilah seperti tahayul, balada ini bentuk puisi ya, eee, cerita-cerita lain dan sebagainya dari masa lampau itu disebut folklore, ya kan. Nah, itu disebut folklore. Jadi, kata folklore ini mendahului istilah kebudayaan atau kultur. Karena nanti, di sekitar tahun 1865 di sini Taylor baru memperkenalkan istilah kultur. Ya, kultur ini nanti dipakai, untuk penyebutan, menyeluruh, dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya itu sebelum ada istilah kultur atau budaya, itu orang memakai istilah folklore. Tapi lama-kelamaan istilah budaya ini atau kultur ini menggeser istilah, folklore. Jadi hanya beberapa bagian tertentu saja sekarang yang bisa dikatakan sebagai folklore. Beda dulu, sebelum adanya, Taylor memperkenalkan istilah kultur. Jadi segala bentuk peninggalan masa lampau itu yang dalam hal ini kita mengenalnya sebagai budaya, itu disebut dulu sebagai, folklore. Oke, ini yang akan banyak kita bahas di beberapa pertemuan nanti itu adalah bentuk-bentuk folklore dari, pembagiannya Jan Harold ya. Ahli folklore Amerika, dia membagi, 3, eee, folklore ya. Yang pertama ada folklore lisan, ada folklore sebagian lisan, dan ada folklore bukan lisan. Tapi di pembahasan kita nantinya karena ini sesuai dengan, bidang kita, kita nanti akan hanya membahas 2 di sini, yaitu folklore lisan, di mana salah satunya juga yang kita masukkan di situ adalah sastra lisan, dan ada istilah folklore sebagian lisan. Ya, artinya berapa peninggalan yang kemudian diajarkan secara lisan dan beberapa, isyarat ya, isyarat-isyarat tertentu. Itu seperti misalnya yang diajarkan secara lisan dengan berbagai isyarat itu semacam permainan rakyat. Itu ya, dalam permainan rakyat Bugis Makassar saya pikir banyak juga ya, termasuk Rambulo itu. Jadi ini yang 2 kita akan bahas. Saya pikir ini dulu yang, sempat saya sampaikan karena keterbatasan waktu, dan, keterbatasan durasi ya yang bisa dikirim di aplikasi kita itu Syam Oke hanya berapa MB sehingga, ini kalau kemudian ada yang ingin diskusikan nanti bisa kita diskusikan di Syam Oke atau Anda buat grup WhatsApp atau di grup WhatsApp kita diskusikan kalau ada yang ingin ditanyakan, lebih lanjut tentang, pengantar folklore ini tadi, mulai dari pengertian, ciri-cirinya, kemudian, bentuk-bentuk, folklore. Saya kira demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.